Haleluya. Renungan hari ini berjudul Keterbatasan Kuasa Manusia. Yesaya 10 ayat 5 berkata, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Dalam sejarah dunia muncul pemimpin-pemimpin yang sangat berkuasa sehingga mereka mampu mengendalikan seluruh dunia. Contohnya Alexander Agung, Julius Caesar, dan lain-lain. Mereka tidak berkuasa untuk selama-lamanya. Mereka hanya mampu memimpin dan berkuasa untuk sementara waktu. Tidak sedikit pemimpin harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Raja Asyur merasa dirinya sangat berkuasa sehingga melakukan segala sesuatu seperti yang diinginkannya. Dengan kesombongannya dia merendahkan semua orang. Tuhan sepertinya membiarkan Raja Asyur terus menunjukkan kesombongannya. Kesombongan Raja Asyur terlihat dari kalimat-kalimat yang diucapkannya. 2 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 24. Memang Tuhan berkali-kali memakai bangsa kafir termasuk Asyur untuk menghukum umatnya. Tetapi pernyataan Raja Asyur jelas menunjukkan kesombongannya, seolah-olah Tuhan pun berpihak kepadanya. 2 Raja-Raja 18 ayat 25. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu Raja Asyur dengan sengaja berbicara dalam bahasa Yehuda, Ibrani, agar semua rakyat jelata yang tidak menguasai bahasa Aram pada masa itu mendengar dan mereka ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri terhadap Hizkia. 2 Raja-Raja 18 ayat 28 sampai 35. Dia juga mengancam akan mendatangkan kelaparan atas mereka dengan pernyataan makan tahi dan minum air kencing. 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Hal yang paling menyinggung adalah hinaannya terhadap Tuhan yang disamakan dengan Allah bangsa-bangsa lain yang dapat ditaklukkannya. 2 Raja-Raja 18 ayat 32b dan 35. Tapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Sejak awal Tuhan dapat menghancurkan Raja Asyur dan bangsanya. Akan tetapi
Tuhan ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Hizkia dan umatnya. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat. Namun kesempatan itu justru digunakan untuk menyombongkan diri. Yesaya 10 ayat 15 berkata, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas, sementara kekuasaan manusia sifatnya sesaat. Karena itu janganlah takut terhadap orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Belajar mempercayai Tuhan dan tidak mengandalkan manusia dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Lukas 12 ayat 6 dan 7 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Tuhan Yesus memberkati.